Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima,
mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah online Empang 3 kali ini. Saya mau mengajak saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan padamu Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh memuji menyembah Engkau, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji menyembah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keintiman hanya denganmu sampai kau dapati
mari kita persiapkan hati kita. Mari kita lebih sungguh lagi untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini. Karena hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Amin. Engkau Tuhan yang setia,
Bapak Ibu Saudara Jemaat Empang 3 yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya? Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam kondisi dan keadaan yang baik-baik saja. Puji nama Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, senang bisa bertemu kembali di dalam ibadah secara offline hari ini. Biar kiranya ini boleh menjadi pertemuan kita yang boleh terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Wahyu 11. Nah, apa yang Tuhan taruh di hati saya? Saya percaya kalau kita sampai saat ini masih diizinkan mengalami pandemik COVID-19 semata-mata supaya kita boleh mengerti rencana Tuhan. Apa keinginan Tuhan bagi kita hari-hari ini. Bukan cuma sekedar pertolongan, tetapi apa maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkannya. Mari kita buka Wahyu 11. Wahyu 11 ayat pertama, satu ayat saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Wahyu 11 firman Tuhan berkata begini. Kemudian daripadaku diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah di mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji nama Tuhan. Dari satu ayat ini Tuhan taruh di hati saya bagaimana hal-hal dari ayat ini kita harus mengukur diri kita kembali. Bukan cuma sekedar orang Kristen, tetapi sejalannya kita mengiring Yesus. Kenapa? Tidak cukup kita sebagai orang beragama beribadah, sebagai orang yang beragama beribadah saja, tetapi bagaimana sepengiring kita bersama Yesus, ada yang harus yang diukur, termasuk hari-hari ini. Tuhan minta kita mengukur manusia kita kembali, yaitu manusia rohani. Di sini ada 3 hal yang Tuhan suruh kita untuk ukur. Yang pertama, ukurlah bait suci Allah. Yang kedua, ukurlah mezbah. Dan yang ketiga, mereka yang beribadah di dalamnya. Dari ketiga ini Tuhan renungkan di hati saya supaya kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa itu? Satu-satu. Yang pertama di situ dikatakan bait suci. Bait suci ini bisa diartikan bisa jadi gereja. Tetapi sebagai orang Kristen, anak Tuhan juga sadar bahwa kita ini bait suci Allah. Tetapi maksudnya apa? Bicara tentang hari-hari ini Tuhan supaya ukur bait suci, apa yang keluar dari gereja Tuhan hari-hari ini? Itu bicara apa? Pertama, bicara pengajarannya. Apakah yang disampaikan gereja itu perkara-perkara surgawi lebih banyak atau perkara-perkara duniawi? Saya tidak anti dengan yang namanya berkat dan kesembuhan. Tetapi kalau sampai ada gereja tidak lagi menyampaikan tentang perkara-perkara surga, tidak menyampaikan perkara-perkara yang namanya neraka, tidak menyampaikan perkara-perkara rohani, kita mesti bertanya, apakah gereja itu memang gereja Tuhan atau tidak? Walaupun mungkin yang disampaikan Alkitab. Nah, itu bicara tentang perkara-perkara surgawi. Coba kita cek. Gereja yang dimana kita berjemaat, beribadah, bahkan pelayanan dan bertumbuh, apakah memang seimbang yang disampaikannya? Bukan cuma sekedar perkara-perkara duniawi, sukses, sembuh, bukan. Kita mesti cek di akhir zaman ini, gereja harus imbang. Tidak cuma sekedar kasih janji, tetapi juga harus kasih teguran juga. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, baik itu jemaat dan pelayan, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, bicara tentang gereja, apa yang keluar, bicara tentang motivasi. Motivasi apa yang keluar ketika kita menjadi orang-orang atau bait sucinya Tuhan. Saya teringat dengan apa yang ditulis di dalam Markus 11 ayat 15 dengan ayat 19. Satu kali Tuhan Yesus lewat di depan bait suci Allah dan dia marah besar. Marah besar dengan apa? Dia hancurkan meja-meja penukar uang, bicara bangku-bangku yang penjual merpati. Marah besar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lihat ini motivasi orang ini udah nggak benar lagi. Ini bicara tentang, coba kita introspeksi sebagai orang Kristen atau anak Tuhan. Apa motivasi kita ke rumah Tuhan sebagai gereja? Apakah kita memang mau beribadah atau mau cari untung? Nah, tidak sedikit di luar sana, ada banyak orang Kristen juga itu lakukan. Datang beribadah, tetapi bukan Tuhannya yang dicari. Justru berkat-berkatnya. Ini yang Tuhan ukur hari-hari ini. Biar kiranya saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika kita mengukur gereja, baik itu secara organisasi maupun pribadi kita sendiri. Yang setuju dan mengerti maksud saya katakan amin.
Itu yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan yang diukur apa? Mesbah. Mesbah itu bicara apa? Mesbah itu bicara doa, pujian, penyembahan yang keluar dari kita gerejanya. Ini bicara presentasi atau banyaknya yang keluar dari hidup kita. Di dalam Mazmur 71 ayat 8 firman Tuhan berkata begini, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dengan kata lain, seluruh hidup kita coba kita ukur, kita cek lagi. Apa yang keluar dari mulut kita? Prosentasenya apakah lebih banyak doa, pujian, penyembahan, atau sebaliknya? Menggerutu, menyalahkan, bahkan tidak percaya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, apa yang keluar dari mulut, itu yang dari dasar hati kita. Biar kiranya hari-hari ini kita cek lagi sebagai anak-anak Tuhan. Coba kita ukur, seberapa banyak yang keluar dari mulut kita. Doa, pujian, penyembahan kah, atau sebaliknya? Saya percaya ketika keluar ucapan syukur, doa, penyembahan sama Tuhan, hidup kita pasti mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Yang setuju dan mengerti maksud saya katakan amin. Tuhan rindu saudara dan saya mengalami berkat. Tuhan rindu mengalami saudara dan saya mengalami mukjizat. Tetapi dari mulut inilah sumbernya, apakah kita untuk mendapatkan atau tidak. Kita nggak bisa bilang kita berharap mukjizat, tetapi dari mulut kita yang keluar hanya meragukan, menanyakan, tidak ada ucapan syukur. Tetapi biar kiranya di tengah pandemi 19, COVID-19 ini, mulut kita keluar terus ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Untuk saudara yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, saudara dan saya mengalami kelemahan secara fisik dan ekonomi, mungkin saudara bilang begini, nggak mudah Pak, nggak mudah Bu. Iya, tidak mudah. Tetapi saya percaya ada kuasa, ada mukjizat di balik doa, pujian, penyembahan, rasa syukur kita sama Tuhan. Amin. Biar kiranya yang kedua ini kita ukur kembali di hari-hari ini. Apakah kita memang benar-benar berkenan sama Tuhan? Yang keluar dari mulut kita, itu yang keluar dari hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa sih yang Tuhan minta untuk kita ukur hari-hari ini? Yang ketiga adalah mereka yang beribadah di dalamnya. Saya ulangi lagi ya. Mereka yang beribadah di dalamnya. Itu bicara apa? Bicara saudara dan saya integritasnya. Ya, kita mungkin bisa menutupi siapa kita di hadapan gembala, di hadapan orang tua, bahkan di hadapan pasangan kita. Tetapi Tuhan yang dari surga sana bisa melihat. Ketika kita berdiri sendirian, kita tidak ada yang melihat. Tuhan tahu integritas kita. Kalau bicara integritas, Tuhan ingatkan kita, bicara nanti buka di rumah, di dalam 1 Samuel 2 ayat 11-36. Itu bicara tentang anak-anak Imam Eli. Siapa itu? Hofni dan Fineas. Mereka melayani di rumah Tuhan. Tetapi kenyataannya, kehidupannya tidak sejalan sebagai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Bahkan satu kali Alkitab mencatat, yang seharusnya korban persembahan untuk Tuhan pun dia ambil. Bahkan dia melakukan tindakan asusila kepada perempuan-perempuan di dalam rumah bait Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan marah. Tuhan tidak berkenan dan Tuhan menghukum mereka. Bukan cuma anak-anaknya, imam-imam Elinya pun begitu. Mungkin karena sungkan sama anaknya, saya terlalu sayang sama anaknya, tidak berani ditegur. Oke, memberitahu tapi tidak menegur. Apa yang terjadi? Imam Eli pun begitu, dihukum Tuhan hingga akhirnya dia meninggal. Nah, hari-hari ini Tuhan coba kita sama-sama cek lagi dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengukur yang ketiga, yaitu yang beribadah di dalamnya. Kita cek integritas kita sebagai orang Kristen. Firman sudah banyak tahu, kebenaran sudah kita terima banyak, tetapi seberapa banyak kita sudah melakukannya. Ini yang Tuhan minta untuk kita lakukan hari-hari ini. Kalau kita lakukan ini, kita mengukur dan melakukan sebagai orang yang beribadah di dalamnya, saya percaya kita akan bisa melewati yang namanya pandemi COVID-19 ini. Bapak Saudara, sebagai kesimpulan, biar kiranya di tengah-tengah apa yang terjadi hari-hari ini kita mengalami banyak mukjizat. Dengan apa? Mengukur bait suci Allah, kedua mesbah, yang ketiga mereka yang beribadah di dalamnya.
Saya percaya kalau kita ukur ini dan kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hidup kita pasti mengalami mukjizat demi mukjizat. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami masalah berat, masalah tekanan, bahkan mengalami sakit penyakit, bahkan COVID itu sendiri sedang saudara alami, dengar baik-baik. Tuhan izinkan itu supaya kita menjadi kita pribadi yang lebih baik. Tapi firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab kita punya Allah yang Immanuel. Sakit itu tidak akan membawa kepada kita kematian, tetapi kita punya Allah yang menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya firman yang disampaikan secara sederhana ini boleh menguatkan, mengajar, dan menegur kami kembali Tuhan. Bagaimana Tuhan mau untuk kami mengukur kembali kehidupan kami hari-hari ini. Baik itu ya Tuhan, baik suci kami sendiri, baik kami Tuhan, mesbah kami, maupun secara pribadi integritas kami. Tuhan ampuni kami kalau masih jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi siang hari ini kami boleh mengerti, kami mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Roh Kudus, tolong kami Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Aku berdoa Tuhan sebagai hamba Tuhan, apa yang dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan firman Tuhan pada siang hari ini, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, sehingga kami semua bisa melewati masa-masa yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu.
Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, dan kami juga berdoa saat ini rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada KCK, khususnya karayon kami Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GBI Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin.